Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Sobat Muda dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Gempita Nusa Teruna. Dan senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda tentunya untuk kita sama-sama berbincang inspiratif ya dengan tokoh-tokoh inspiratif untuk berbagi cerita, pengalaman dan juga motivasi. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan membahas salah satu agenda besar dari teman-teman siswa SMA MTA Surakarta bertajuk SOAP 2026. Dan di studio sudah hadir beliau Pak Ridwan Kurniawan yang merupakan sebagai pembimbing kegiatan dan beliau juga asatid ya, pembina di Asrama Putra SMA MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Ridwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ditemani perwakilan dari teman-teman SMA MTA Surakarta, ada Mas Ihsanuddin, beliau selaku Ketua Panitia Kegiatan SOAP 2026, dan juga di paling depan di ujung saya ada Mas Maulana sebagai Koordinator Utama dari kegiatan SOAP 2026. Mas Ihsan, Mas Maulana, kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Baik, aktivitas hari ini tadi kegiatan belajar mengajar seperti biasanya? Seperti biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk persiapan SOAP bagaimana? Lancar sampai detik hari ini? Insya Allah lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita di kesempatan sore hari ini akan berbincang ya mengenai salah satu agenda besar, agenda rutin yang setiap tahun diadakan oleh SMA MTA, teman-teman siswa SMA MTA, yaitu SOAP. Nah, kita akan mengenal lebih jauh bagaimana isi kegiatannya dan bagaimana persiapan-persiapan juga yang dilakukan oleh teman-teman kita di SMA MTA. Baik Pak Ridwan, mengawali perbincangan kita, kami ingin tahu ini tujuan dari diadakannya SOAP ini apa sih sebenarnya? Oke, Mas, untuk tujuan SOAP, jadi setiap tahun itu asrama mengadakan SOAP itu sebagai penutup masa orientasi asrama atau masa pengenalan asrama. Jadi di dalam masa pengenalan asrama itu ada berbagai acara, ada kuliah umum, pengenalan konsulat, kemudian pekan olahraga konsulat kayak gitu, kemudian dan berbagai macam lainnya. Kemudian ditutup dengan agenda atau puncaknya itu adalah SOAP 2026 ini, yang dimana untuk khusus panitianya dan penanggung jawabnya adalah seluruh kelas 12. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menunjukkan kepada santri kelas 10 terutama bahwa di asrama itu juga bisa berkreasi, juga bisa pencak silat, bisa karate, taekwondo, bahkan tari tradisional Indonesia, kemudian nanti ada drama, hadroh, dan musik-musik yang lainnya. Mas. Oke, baik. Jadi ini masih satu serangkaian ya dengan kegiatan masa orientasi asrama, dan ditutup dengan adanya kegiatan SOAP, dan ini semua di panitiai atau di kegiatan ini dilakukan ataupun diurus oleh teman-teman dari kelas 12 gitu. Benar. Dan tadi juga disebutkan bahwa teman-teman yang tinggal di asrama ini walaupun mungkin keseharian mereka itu akan selalu berada di lingkungan yang baik, dengan mengenal agama, belajar agama dengan kedisiplinan yang baik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus bisa berkreasi. Kreatifnya tetap ada begitu ya. Kemudian Mas Ihsanuddin, untuk tahun ini, tadi kan di awal kita sudah melihat ini cuplikan dari SOAP 2025. Nah, untuk tahun ini tema dari SOAP 2026 sendiri apa, Mas? Untuk tema dari SOAP 2026, insya Allah
kami kelas 12 Insan Aska Izan itu kami memilih tema mempersatukan perbedaan bersama meraih kejayaan. Itu tema yang kami pilih merupakan hasil dari forum satu angkatan yang kita lakukan. Kan acara ini termasuk acara asrama, acara kelas 12, acara angkatan. Jadi tema ini kami pilih, kita forum bersama-sama, kita mencari ide bersama, kita mempunyai rencana untuk menciptakan tema yang dimana di dalam soap itu kita mempersatukan banyak hal-hal yang baik di Indonesia ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara yang ingin kita tampilkan, dan insya Allah itu baik, kita ingin satukan. Maka dari itu kita mengambil tema mempersatukan perbedaan. Oke, baik. Dan tema ini tadi dipilih melalui musyawarah ya, musyawarah. Satu angkatan dengan teman-teman di Insan Aska Izan. Baik. Jadi dengan tujuan dengan adanya perbedaan ini tetap ada persatuan begitu. Baik. Kemudian Mas Maulana, kalau secara konsep, melihat secara konsep, ada nggak perbedaan dari konsep SOAP 2025 dengan yang akan diadakan oleh teman-teman Mas Maulana ini? Oke. Jadi kalau semisal perbedaan dari antara SOAP tahun kemarin sama SOAP tahun sekarang, yang tahun 2025 sama 2026, itu ada perbedaannya. Dari yang angklung, ada biasanya kalau dari penampilan sebelumnya itu angklung cuma angklung saja. Tapi di angkatan kami, alhamdulillah, kita mempadukan angklung tersebut dengan biola yang dari negara Italia tersebut. Jadi dipadukan dengan angklung yang dari Jawa Barat. Terus dari waktunya ada yang kalau kemarin itu SOAP 2026 itu dia di waktunya cuma dari malam. Nanti insya Allah di SOAP-nya kita di Insan Aska Izan di 2026 insya Allah dengan menggunakan waktu sore. Jadi sore dan malam, sesi sore dan sesi malam. Oke, baik. Berarti ada perbedaan setidaknya waktu kegiatan juga berbeda. Di tahun ini ada 2 sesi, dan tadi juga disampaikan ada beberapa mungkin penampilan juga ada yang berbeda, dan tentunya temanya tadi juga mungkin berbeda juga ya dengan tahun yang kemarin. Oke, baik. Kemudian Mas Maulana, kalau melihat ini ya, karena kan kalau di asrama ini kan teman-teman ini kan banyak ya, teman-teman ini kan banyak, tentunya mempunyai kreativitas tersendiri, masing-masing orang punya bakat, punya hobi tersendiri. Nah, bagaimana menyatukan dan mewadahi bakat-bakat teman ini untuk kemudian bisa ditampilkan di acara SOAP? Jadi kita kembali lagi ke yang disampaikan Mas Ihsanuddin, yaitu kita forum terlebih dahulu. Setelah forum kita bermusyawarah. Jadi satu persatu dari teman-teman menyampaikan mereka bakatnya di mana, mereka hobinya di mana. Jadi dari situ nanti kita angkat mereka buat bisa menampilkan bakat dari mereka, hobi dari mereka. Entah itu dari pencak silat, entah dari tarian-tarian yang dari Malang, Bapang, ada terus dari Gedruk, ada dari Bujangganong, dan lain sebagainya. Jadi kita bermusyawarah terlebih dahulu, menanyakan apa dari bakat dan hobi dari teman-teman. Oke, baik. Kemudian berarti itu nanti untuk pesertanya pun juga dari teman-teman juga? Peserta, dari teman semua satu angkatan. Oke, baik, Masya Allah. Jadi kita tidak menambahkan apapun itu, jadi kita full dari band, dari semuanya itu
dari satu angkatan. Oke, baik. Berarti talent dari kegiatan-kegiatan nanti full dari angkatan ya, Iya, teman-teman siap. dari Full dari angkatan Insan Askang Izan. Oke, baik. Kemudian Mas Ihsan, Oke. kalau persiapan saat ini yang dilakukan sudah sampai tahap apa, atau mungkin ada persiapan yang saat ini sedang dilakukan tahap-tahap yang penting gitu? Untuk sampai saat ini tahapan yang sedang kami lakukan itu yang terpenting adalah latihan, menyempurnakan kekurangan dari latihan-latihan kita, mengevaluasi agar nanti saat SOAP 2026 nanti bisa tampil dengan maksimal. Kemudian ada untuk membuat dekorasi-dekorasi yang ada, terus penataan yang ada untuk panggung, terus konsep acaranya bagaimana, nanti kan dimusyawarahkan bersama, dan insya Allah melalui kesepakatan semuanya yang merupakan salah satu hal penting yang dilalui dalam SOAP ini. Oke, baik. Jadi memang tahapannya cukup panjang juga ya. Kalau latihan sendiri ini Mas, teman-teman ini mulai sejak kapan ini mulai latihan? Alhamdulillah kami kita latihan itu dari bulan Maret 2026. Berarti udah cukup lama juga ya? Iya, sudah cukup lama. Masya Allah, berarti persiapannya memang sangat matang dengan jangka waktu yang panjang, dan harapannya tentunya nanti ketika sudah ditampilkan, disajikan ini semoga tentunya memberi dampak yang baik juga, kemudian memuaskan secara baik, secara memuaskan secara finansial maupun di hati pun juga senang gitu ya Mas ya. Kemudian Pak Ridwan, tadi kan sampaikan bahwa acara ini memang dilaksanakan setiap tahun oleh teman-teman di asrama SMMTA. Nah, harapan bagaimana kegiatan ini mampu memberikan dampak positif terkhusus bagi teman-teman yang tinggal di asrama, ataupun secara luas juga masyarakat mungkin ya ada di sekitar asrama, dan juga mungkin masyarakat yang melihat bahwa ternyata anak-anak yang tinggal di asrama ini juga memiliki kreativitas yang tinggi gitu. Harapannya tentu kita berharap berdampak di masyarakat atau di pemuda atau di asrama itu berdampak positif atau baik nih Mas, sehingga masyarakat atau para pemuda atau yang di santri itu dakwahnya itu tidak hanya di atas mimbar tentunya, bahkan kita berada di seni pun itu pun juga bisa dakwah lewat seni itu sendiri, baik itu nanti di lagunya, kemudian di tariannya, bahkan di pencak silat atau taekwondonya itu nanti insya Allah, ataupun nanti bahkan di dramanya itu semuanya mengandung dakwah, sehingga berdampak ke masyarakat ataupun ke santri kelas 10, kelas 11, harapan kami berdampak positif. Oke, baik. Jadi memang ini juga menjadi salah satu sarana dakwah juga ya, betul. Baik untuk teman-teman santri di asrama maupun juga masyarakat luas. Betul. Nah, tapi kan ini kegiatan ini kan diadakan di lingkup asrama Ines. Bagaimana sebagai pembimbing ini menjamin bahwa kegiatan ini nanti bisa disaksikan juga oleh masyarakat secara luas? Untuk yang berada di rumah, insya Allah nanti bisa melihat YouTube pada hari Ahad, mulai dari sore, insya Allah jam 4 sore nanti bisa lihat YouTube di YouTube-nya SMMTA. Oke, berarti ini nanti kegiatan ini akan full disiarkan secara streaming di YouTube-nya SMMTA Surakarta. Baik. Tadi bagi pemirsa dan yang teman-teman muda, sobat muda Gemitan Nusantara Taruna, apabila ingin menyaksikan SOAP dari sajian pentas seni yang dilakukan oleh teman-teman SMA MTA, bisa menyaksikan melalui YouTube
di akun resmi SMA MTA Surakarta. Baik teman-teman, kita harus jeda terlebih dahulu. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita di sesi yang kedua. Baik pemirsa MTA TV dan juga Sobat Muda Gembita Nusa Teruna dimanapun Anda berada, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan insya Allah kita akan kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MTA TV. Baik pemirsa MTA TV dan Sobat Muda Gembita Nusa Teruna dimanapun Anda berada, terima kasih tetap bersama kami di MTA TV. Dan di sore hari ini masih bersama beliau Pak Ridwan Kurniawan selaku pembimbing kegiatan SOAB 2026 bersama teman-teman perwakilan dari siswa kelas 12 Asrama Putra SMA MTA Surakarta, ada Mas Ihsanuddin dan juga Mas Maulana. Baik teman-teman dan Pak Ridwan, kita lanjutkan perbincangan kita kembali ya. Tentunya masih di seputar SOAB 2026. Baik, Mas Ihsan, tadi kan di masuk sesi kedua kita diperlihatkan salah satu trailer ya untuk penampilan SOAB 2026. Nah, mungkin secara rinci bisa disebutkan dalam SOAB 2026 ini nanti apa saja penampilan yang disajikan begitu. Baik, untuk penampilan yang insya Allah akan kami tampilkan, saya urutkan saja ya Mas. Dari sesi sore itu yang pertama ada band atau nanti terus kemudian ada angklung dikombinasikan dengan biola dan keyboard. Kemudian selanjutnya nanti ada karawitan. Nah, itu untuk yang sesi sore. Kemudian insya Allah nanti sesi malam kita laksanakan mulai pukul 19.30. Itu yang pertama ada karawitan. Jadi nanti karawitan itu 2 kali. Nanti sesi sore dan sesi malam. Terus setelah karawitan nanti ada karate, kemudian ada taekwondo. Setelah taekwondo ada pencak silat. Kemudian band di sesi malam itu tampil lagi setelah pencak silat ini. Jadi nanti band sore sama malam insya Allah ada. Kemudian setelah band nanti masuk ke ranah tarian tradisional Indonesia. Yang pertama itu ada tari Bujang Ganong. Kemudian dilanjutkan dengan tarian gedruk. Lalu setelah gedruk kami akan menampilkan tarian Bapang yang tahun kemarin itu tidak ada. Lalu kami tampilkan di tahun ini. Sedikit informasi, tarian Bapang itu berasal dari Malang. Dan terus kemudian setelah tarian Bapang ada tarian Jaranan yang digabung dengan tarian Barongan. Di tahun kemarin juga Jaranan belum ada. Dan insya Allah tahun ini akan kami kolaborasikan Jaranan dengan Barongan. Lalu selanjutnya setelah dari ranah tarian nanti akan ditampilkan hadroh atau rebana. Tapi ini bukan yang sholawatan yang seperti umumnya. Insya Allah nanti berbeda. Terus kemudian setelah hadroh puncaknya nanti terdapat tampilan drama. Terus insya Allah nanti drama kita bertema
tirani bludru. Ngoten. Oke, mungkin itu Mas. Baik-baik. Jadi cukup banyak juga ya untuk pentas seni yang ditampilkan oleh teman-teman SMA MTA Surakarta di khususnya kelas 12 ini. Jadi setidaknya tadi ada kurang lebih 8 jenis dan ada beberapa tadi sub penampilan juga tarian tadi setidaknya ada kurang lebih 4 tadi ya. Nggih. Ada 4 tarian tradisional dari berbagai daerah tentunya dan semoga ini juga akan memberikan warna-warni dari kelancaran kegiatan SOAP 2026 ini. Baik, kemudian dari berbagai banyak pentas seni yang ditampilkan ini membutuhkan berapa personel ini Mas? Insya Allah satu angkatan. Jadi jumlah personil satu angkatan kelas 12 itu hanya berjumlah 68. Mungkin lebih sedikit dari angkatan sebelum-sebelumnya. Tapi dengan personil yang sedikit, insya Allah tidak membuat hambatan untuk kami dapat menampilkan apa yang sudah kami rencanakan. Insya Allah semuanya dapat berjalan dengan baik. Amin. Jadi walaupun mungkin jumlahnya tidak begitu banyak, tapi harapannya untuk segala perencanaan yang akan ditampilkan di SOAP 2026 ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dan rencana begitu ya. Kemudian Mas Maulana, kalau untuk persiapannya sendiri nih Mas, persiapan untuk sebuah agenda besar dari teman-teman kelas 12 ini, tantangan-tantangan terbesar atau mungkin yang sering dihadapi dari teman-teman saat melakukan ataupun mempersiapkan agenda SOAP 2026 ini apa saja sih Mas? Untuk tantangan itu udah pasti ada Mas. Yang pasti itu karena kita beralokasi di luar asrama yaitu di Gor Putra. Jadi kita untuk ada beberapa masalah yaitu di sulitnya susahnya kita memindah-mindahkan barang dari kita transportasinya kita ke asrama dari asrama ke Gor Putra tersebut dan yang lain yaitu dengan jadi karena kita asrama putra SMA MTA Surakarta yang dimana kita diminimalisir oleh gadget, jadi dengan itu kita harus apa-apa dengan yaitu memesan kostum kita atau memesan kostum atau melihat tarian-tarian itu referensi latihan itu kita harus menggunakan seadanya semaksimal mungkin yang dimana kita sering yang semisal kalau di luar asrama menggunakan gadget di mana-mana, tapi gimana caranya di asrama ini kita menggunakan seadanya semaksimal mungkin, yaitu dengan memesan pakaian, memesan kostum, memesan berkonsultasi tentang panggung sama ya dan lain sebagainya. Oke, baik. Walaupun keterbatasan bukan keterbatasan tapi memang penggunaan gadget ya, penggunaan alat komunikasi di asrama ini kan memang sangat dibatasi. Tapi walaupun kondisi seperti itu tapi tidak kemudian menghambat juga ya bagi teman-teman untuk tadi mempersiapkan baik segala kostum, kemudian alat-alat pendukungnya dan juga mungkin referensi dari apa yang akan ditampilkan ini juga bisa dicari ataupun bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin begitu ya Mas. Kemudian Mas Ihsan, kalau melihat tolak ukur ini indikator, bagaimana indikator bisa dikatakan bahwa dalam diri panitia ya, dalam lingkup panitia ini ya, bagaimana menilai kalau SOAP yang ditampilkan oleh teman-teman dari kelas 12 ini bisa dikatakan berhasil, ini indikatornya apa aja Mas? Untuk indikator
tolak ukur keberhasilan dari acara show-up ini jadi luas Mas. Kan yang pertama ada latihannya. Latihan kan termasuk dari suatu proses untuk acaranya itu sendiri. Iya, betul. Ya, dari mulai kita awal latihan, bagaimana latihan tersebut, apakah lancar atau ada kendala, banyak evaluasi. Kemudian nanti ada persiapan untuk acara itu sendiri, tidak hanya latihan seperti konsep acaranya bagaimana, terus nanti panggungnya bagaimana, dekorasinya bagaimana. Itu kan termasuk dari acara yang merupakan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan. Kemudian nanti di puncak acara di show-up 2026 nanti bagaimana dari awal mulai hingga akhir itu acaranya berjalan dengan baik, lancar. Kemudian nanti insya Allah juga ada penilaian dari Direktur Asrama Putra Ustadz Ghazali SPD. Dan nanti juga ada penilaian di puncak show-up-nya itu sendiri. Kemudian tidak sampai di situ, nanti masih ada setelah show-up nanti istilahnya beres-beres, membereskan dari apa yang kita pakai. Contohnya nanti kostumnya bagaimana setelah dipakai, terus nanti gornya dibersihkan, tempatnya dibersihkan, terus yang lain-lain ya pokoknya yang mencakup dari awal acara hingga akhir, benar-benar akhir finish. Oke, baik. Jadi tidak hanya kesuksesan atau kelancaran saat puncak acara, tapi memang dinilai juga dari bagaimana prosesnya dan juga bagaimana after deh setelah dari kegiatan puncak SOAP 2026 ini juga ya Mas Ihsan. Kemudian Mas Maulana, kalau dari teman-teman panitia kelas 12 ini harapannya apa nih kepada kan Mas teman-teman ini kan kelas 12, artinya punya adik tingkat, ada kelas 11 dan kelas 10. Nah, harapannya apa ini ya dari untuk adik-adik kelas 11 dan 10 setelah melihat SOAP yang ditampilkan oleh teman-teman kelas 12 ini, apa yang diharapkan? Harapan kami untuk adik-adik kami kelas 11 dan kelas 10 yaitu semoga mereka dapat mencontoh dari apa yang telah kami tampilkan, dari kebaikannya. Jikapun ada kebaikannya, kalau bisa diambil kebaikannya. Jika ada keburukannya, kalau bisa tidak diikuti. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, nah dari situ bisa dihentikan di SOAP selanjutnya. Jadi harapan kami semoga apa yang ditampilkan oleh kami, Insan Aska Izan, semoga dapat diambil kebaikannya dan dicontoh untuk menjadi lebih baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Baik-baik. Kemudian Mas Ihsan, kan ini sudah kelas 12, mungkin ada harapan-harapan juga setelah SOAP ini kan mungkin nanti sudah mulai fokus mempersiapkan KBM belajarnya untuk kelulusan. Nah, mungkin ada harapan juga yang ingin disampaikan ke teman-teman kelas 12. Bagi teman-temanku kelas 12, tetap semangat. Ini acara ini merupakan bagian dari apa yang telah ada, yang telah ditetapkan. Maka dari itu kita mulai dengan semangat, kita totalitaskan hingga akhir. Kemudian setelah SOAP ini
untuk teman-temanku bisa lebih fokus untuk mengejar kedepannya seperti perkuliahan, yang ingin masuk ke kuliah atau yang ingin kerja bisa dipersiapkan dari sekarang. Insya Allah showab ini bisa menjadi tambahan pelajaran bagi selanjutnya untuk kedepannya. Baik, jadi memang harapannya juga kelas 12 ini juga nanti di akhir mungkin di akhir-akhir masa di SMMTA ini memberi kenangan yang baik juga ya, baik untuk sekolah maupun juga adik-adiknya begitu. Kemudian kita di akhir kesempatan ini Pak Ridwan mungkin juga ada pesan utama ini yang ingin disampaikan kepada teman-teman siswa SMMTA Surakarta maupun juga secara umum para sobat-sobat muda Gembita Nusa Taruna dimanapun Anda berada. Untuk pesan kami, terutama yang berada di pondok yaitu atau asrama, yaitu kelas 12 terutamanya, tentu kami berharap sebagai pembimbing untuk mereka semuanya bisa tampil secara maksimal dan kemudian menampilkan yang spektakuler. Yang pertama. Yang kedua, untuk seluruhnya, terutama yang ada di pondok pesantren ataupun di asrama, jangan malu untuk mempelajari seni gitu. Baik itu tarian, musik ataupun yang lainnya. Dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan semuanya itu digunakan untuk dakwah Islamiyah di berbagai kalangan. Jadi tentu ada berbagai macam bakat di luar sana, tentu tidak di atas mimbar tok. Nah, nanti berbagai bakat kita gunakan untuk dakwah kita masing-masing, di bakatnya masing-masing. Baik, terima kasih Mas Maulana, Mas Ihsan dan Pak Ridwan atas kesempatannya, dan semoga showab 2026 dapat berjalan dengan lancar dan tentunya berdampak positif juga baik untuk teman-teman di asrama maupun juga masyarakat di sekitar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dan Sobat Muda Gembita Nusa Taruna dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perjumpaan GNT sore hari ini. Dan kami ingatkan lagi bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung showab 2026 dapat disaksikan melalui akun resmi YouTube SMA MTA Surakarta, dan insya Allah akan tampil di tanggal 16 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mewakili rekan yang bertugas mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.